Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika daring atau PJJ. Masih membahas kesebangunan dan kekongruenan. Ini video yang ketiga ya untuk membahas LKPD atau lembar kerja peserta didik di wilayah Kabupaten Tangerang untuk kelas 3 SMP. Oke, Anda semua. Aktivitas kita akan menjawab uji pemahaman 1 ya, uji pemahaman 1. Untuk lebih, jadi kita diminta menjawab dengan benar. Untuk lebih memahaminya di aktivitas 1 sampai aktivitas 4 ini silakan Anda kerjakan soal berikut sebagai latihan. Oke. Amatilah gambar boneka di bawah ini. Manakah yang kongruen? Ingat, yang kongruen itu sama bentuk ya, sama bentuk ya. Oke, kita lihat dulu. Yang kongruen itu ini sama ini ya. Ini dengan ini. Oke, kalau ini dengan mana nih? Ada yang sama nggak? Ini dengan ini sama nggak? Oke, warna hijau. Ini dengan ini ya. Kemudian mana lagi? Ini dengan ini ya. Oke, dengan ini. Oke, ada lagi? Ini dengan ini. Oke. Kemudian lagi ini dengan ini. Oke. Yang terakhir. Oke, ini dengan ini. Ya. Oke. Nah, cermati gambar G, manakah yang kongruen? A dengan J betul atau tidak? A dengan J, A dengan J, H I J ya, A dengan J. Oh iya betul. Kemudian oke, jawabnya pakai warna merah aja. Ini betul. Kemudian B dengan F, B dengan F mana? F ini, B dengan F. Oke, ini tidak ya, tidak. Maka kita nggak usah centang kalau tidak, silang aja di belakang ya. C dan F, C dengan F, mana F? C dengan F, ini betul. Kemudian E dengan H, E dengan H, nah ini betul juga. Oke, maka jawaban yang betul adalah A. A dengan J, C dengan F, E dengan H. Sedangkan B dengan F-nya salah. Lanjut. Tadi membuat dua buah bangun datar, kongruen. Oke, di sini ada yang kata-kata kongruen ya. Kalau kongruen berarti dia sama bentuk, sama ukuran. Ya. Sebutkan pasangan-pasangan sudut yang bersesuaian. Kita tinggal tarik garis ya, ini menjodohkan ya. AA dengan K. Mana AA? AA, garis AA itu nggak ada ya. Adanya itu BA ada nih, BA dengan ini pasangannya ya. Oke, kalau sudut ini dengan ini, kalau ini dengan ini, kalau ini dengan ini. Oke, ya seperti itu ya. Ini pasangannya. Kalau dia sudut A dengan J, A dengan J, kemudian D itu pasangannya M. Oke. Kemudian B pasangannya K atau bersesuaian dengan K. Kemudian C pasangannya dengan L. C dengan L. Sebutkan pasangan sudut yang bersesuaian. Sebutkan pasangan-pasangan sudut yang bersesuaian. Aduh, Bapak kurang paham ini. Kenapa AA dia? AA di sini nggak ada. Sebutkan pasangan ya BA, CA. Oh iya. CD. Sebutkan pasangan. Ini Bapak agak susah ya. Bapak nggak ngerti ini soalnya gimana ini maksudnya.
Kalau K itu menandakan sudut. K pasangannya dengan B, ya, tapi B-nya di sini nggak ada. AA garis AA itu nggak ada, adanya AB AD. Ya. Ini salah ini. Oke. Ini soalnya salah. BA, ini garis BA nih. Pasangannya JK atau KL. BA atau AB itu sama dengan JK atau KL. Nggak ada juga ya, nggak ada pasangannya. Kita cek yang CA. CA itu garis diagonal antara ini ke sini ya. Maka dia pasangannya adalah KM, juga nggak ada juga ya. Oke, sekarang kita lihat DA. DA itu pasangannya MJ atau JM, juga nggak ada. Oke, isinya ini oke. Bapak kurang paham ini. Kecuali misalkan pasangan sudut ya, mungkin dia seperti ini kali. Ini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Kemudian ini sudut K, sudut L, sudut M, sudut J. Mungkin seperti ini, mungkin ya. Nah kalau seperti ini bisa nih dijawab nih. Oke, caranya gimana? Sudut A itu pasangannya sudut J. Nah ini panah ke sini. Oke. Kemudian sudut B itu pasangannya K. Nah, maka ini ke sini. Oke. Oke, gitu ya. Sudut C itu pasangannya L. C itu ke L. Oke, sudut D ke M. Sudut D itu ke M. Nah, jadi anaknya coba betulin ya. Betulin ini A B C D, ininya dicoret ya. Ini coret, kemudian ini K L M J gitu ya. Nah, baru kalau ininya Bapak coret, nah, seperti ini. Ini coret, ini coret, ini coret. Ya, ini enggak ada. Maka tadi yang tadi Bapak bilang ini A ke J, kemudian B ke K, kemudian C ke L, kemudian D ke M. Nah, ini baru bisa ya. Seperti ini. Lanjut nomor 3, dari gambar soal nomor 2 sebutkan pasangan-pasangan sisi yang bersesuaian. Pasangan sisi yang bersesuaian. Nah, ini juga perlu diotak-atik nih, soalnya ya mungkin kemungkinan ini adalah AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian AD. Ingat ya, AB sama BA itu sama aja. Jadi kalau ada kamu yang nulisnya BA ini nggak apa-apa. Kalau ada yang nulisnya CB juga nggak apa-apa. Kalau ada yang nulisnya DC juga nggak apa-apa. Kalau ada yang nulisnya DA juga nggak apa-apa. Tapi biasanya itu yang digunakan adalah berdasarkan urutan abjad. A sama B, A duluan kan baru B, B dengan C, B duluan baru C, C dengan D, A dengan D, gitu ya. Biasanya seperti itu. Oke. Kemudian dengan pasangan sisi yang bersesuaian, misalkan Bapak ganti, ini soal salah ya. Oke. Ini Bapak ganti menjadi KJ, JK ya, sorry. Pertama itu JK, kemudian ininya KL, LM, kemudian MJ. Oke, MJ atau JM juga boleh. Oke. KL, LM, JM. Oke. Seperti ini. AB pasangannya JK. AB pasangan JK, BC pasangannya KL, CD pasangannya LM, AD pasangannya JM. Ya, seperti ini. Kalau diganti ya. Ini feeling Bapak ini salah soal ya. Salah soal. Lanjut ke aktivitas nomor 2. Dia membuat bangun datar sebagai berikut yang kongruen. Ingat ya, di sini sudah ada kata-kata kongruen. Kalau ada kata-kata kongruen berarti ini dengan ini udah sama ya. Sekarang pertanyaannya adalah bersar sudut V. Bersar sudut V itu yang ditanya ini. Oke.
Perhatikan ya, ini sudutnya. Besar sudut V itu sama dengan ini ya. Dengan yang ini berhadapan dengan 135. Kemudian 135 dengan 135 ini. Oke, ini 85. Berarti di sini 85 nih. Oke. Kemudian ini 75. Cara mencari V itu gampang sebenarnya. Sudut V itu sama dengan segi 4 itu jumlah sudutnya itu 360. Dikurangin yang ada, kurangin 75, dikurangi 85, dikurangi 135. Oke. 360 kurangi 75 berapa? Kurangi 85 kemudian berapa? Kurangi ini berapa? Atau boleh juga ini dijumlahkan semua untuk mengurangi ini. Gitu ya. Maka jawabannya adalah 45. Jawabannya 45 derajat. Oke, seperti ini. Pak, cara cepatnya gimana sih? Cara cepatnya boleh juga seperti ini. Ingat, dua pasang saling berhadapan itu kalau dijumlahkan itu 180. Kalau dijumlahkan nih. Jadi sudut V ditambah 135 itu sama dengan 180. Maka sudut V-nya itu sama dengan 180 dikurangi 135. Maka sudut V-nya adalah ini 135. Oke. Sudut V-nya adalah 45 derajat. Nah, seperti itu. Boleh cara pengurangan dari sini, boleh juga 180 dikurangi 135. 180 kurangi nih ya, 135. Hasilnya 45. Oh, Bapak keliru ya. Bapak keliru. Mohon maaf. Ini Bapak hapus deh. Oke. Tadi saya hitung. Jadi rumusnya benar yang di atas saja, pakai yang di atas ya. Oke. Ini berarti tinggal 360 dikurangi. Nah, ini 75 ditambah 85 160. 160 ditambah 135. 160 tambah 135 berarti 5 9 ini 2 209 75 ditambah 8. Oh, ini 8 bukan 85, 80, sorry. Nah, ini 80 ya. Oke. 75 tambah 80 155 ditambah 135 190 290. Oke, 290. 360 dikurangi 290 adalah 70 derajat. Maka jawabannya adalah B. Lanjut. Dari soal nomor 4, besar sudut U berapa? Sudut U. Nah, sudut U ini kan dengan ini ya, sama. Oke, maka jawabannya adalah 75. Oke. Sekarang aktifin soal 3, soal benar yang salah. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Jika dua bangun datar yang kongruen, Dina membuat dua buah bangun datar yang kongruen. Ini bangun yang pertama, bangun yang kedua, ini kongruen ya. Oke. AB sejajar dengan BE, AB sejajar dengan DE. Ini ada tandanya ya. Ini juga sama, ada tanda sama juga. Sama panjang maksudnya. AB sama dengan DE, AB sama dengan DE, oke. Jika A segitiga ABC kongruen dengan A segitiga EDC karena memenuhi syarat kekongruenan kriteria sudut sisi sudut, benar atau salah? Nah, yang diketahuinya. Ini yang diketahui dari soal, ini dengan ini. Ini dengan ini ya. Oke. Yang kedua, yang kita ketahui, sudut ini pasti sama. Kenapa sudut ini pasti sama? Karena bertolak belakang. Tolak belakang. Oke. Kemudian yang kedua, AB sejajar dengan AB sama dengan DE, AB. Oke. Nah, yang kedua, kita dapatkan lagi sudut ini, sayang. Sudut ini nih. Oke. Kenapa sudut ini?
Nah, dulu kita sudah pernah belajar garis yang seperti ini. Oke. Garis yang seperti ini kita sudah pernah belajar bahwa sesungguhnya sudut ini sama dengan sudut sorry. Sudut ini sama dengan sudut ini, ya. Oke, dalam berseberangan. Nah, dalam berseberangan berarti ini dengan ini sama. Maka kita dapat aturan sudut-sudut sisi. Sudut sisi. Kira-kira aturan yang keberapa ya? Yang di atas yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sudut-sudut sisi ada enggak? Adanya, ya, sudut-sudut sisi ada nih. Aturan yang keempat ya, sudut-sudut sisi. Oke, sudut-sudut sisi. Kalau sudut sisi sudut, ya sebenarnya boleh juga. Kalau sudut sisi sudut, ini boleh seperti ini. Kalau kita mau mengambil sudut sisi sudut juga bisa. Bisanya kenapa? Ini kan kita ngambilnya dari sudut dalam berseberangan ya. Oke, dalam berseberangan ya. Ini dalam berseberangan. Nah, ini dengan ini juga bisa sama ya. Dalam berseberangan juga ya. Ini bisa, kalau kita ngambilnya dua ini, sisi sudut juga boleh. Benar saja jadinya. Jadi bisa sudut-sudut sisi, bisa juga sudut sisi sudut ya. Tergantung kamu mana dahulu yang kamu dapatkan ya. Kamu mau melihatnya dari perspektif yang mana ya. Kalau menurut Bapak ini jawabannya ada dua. Karena kita sudutnya bisa kita cari semua. Yang sudut yang ini didapat dari bertolak belakang, ini dengan ini kita dapat dari aturan sudut-sudut dalam berseberangan, yaitu sama besar. Ini juga sama, sudut dalam berseberangan juga sama besar ya. Oke, sekarang kita masuk di aktivitas nomor 7. Sebuah toko online menjual ubin keramik ukuran 30 x 30 per piecesnya dengan harga 32.000. Untuk keperluan pengiklanan, pihak penjual hanya memfoto 4 baris. Untuk hanya memfoto 4 ubin ya, 4 ubin nih. Contoh ya, ini ubin yang pertama, ubin yang pertama, ubin yang kedua, ubin yang ketiga, ubin yang keempat ya. Oke, setiap piece terdiri terdapat ubin kecil-kecil berbentuk persegi. Nah, ini ada ubin kecil-kecil nih. Ini 1 2 3 4 5 6. Ini 1 2 3 4 5 6. Ukurannya 6 x 6 ya. 6 satuan kali 6 satuan. Oke. Ukuran tiap ubin kecil yang berbentuk persegi adalah ukuran yang kecilnya, berarti kan kalau yang besar itu 30 kali 30. Kalau yang ini kan ini dari sini ke sini ada 6 nih. Oke, ini yang kecil ya. Nah, ini persegi. Bapak gambarnya kurang akurat nih. 6 sama 6 nih. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, 6 kali 6. Berarti ini tinggal dibagi nih. Sama-sama dibagi 6. 30 dibagi 6 5. 30 bagi 6 5. Oke. Maka ukurannya adalah 5 kali 5 cm. Oke. Gitu ya. Kemudian aktivitas yang nomor 8. Berdasarkan gambar nomor 7, jika ada 8 pieces ubin, 8 piece itu 8 buah ya, ubin. Oke. Ada 8 buah. Maka jumlah ubin kecil yang berbentuk persegi adalah ada 8. Nah, di antara 8 ini yang tadi Bapak bilang kalau ubin yang gede
kemudian kita lihatnya dari ubin yang kecil, ini jadi 6 kali 6, ada 6 ubin kecil, 6 ubin kecil. Berarti ini ada 36 ubin kecil ya. 6 kali 6 kan 36. Di sini ada 36 ubin kecil. Kalau 8 buah ubin, berarti di dalam 8 buah ubin besar itu ada 36 ukuran ubin kecil. Nah, 36. Maka 8 dikali 36. Nah, 36 kali 8. 8 kali 6 48. 8 kali 3-nya 24. 24 tambah 4 28. Oke, seperti itu ya. Jadi ada jawabannya ada 288. Oke, itu jawabannya. Jawabannya di sini aja. 288 ubin kecil. Oke. Ada lagi soalnya, oke, masih ada nomor 9. Berdasarkan aplikasi nomor 7, luas setiap ubin kecil yang berbentuk persegi adalah, nah, seperti tadi, ukurannya kan ini nih, 5 kali 5, 5 kali 5 cm. Oke, 5 kali 5 cm. 5 kali 5 berapa? 25 cm persegi. Sekarang kita lihat aktivitas nomor 10. Aktivitas nomor 10. Soal uraian nih, di antara ketiga segitiga yang tampak nih, 1, 2, 3, manakah yang pasti kongruen? Manakah yang pasti kongruen dengan syarat kekongruenan yang terpenuhi? Kalau menurut, oke, kita lihat nih, sisi dengan ini sama nih. Ini sama nih, tandanya sama ya. Oke, kita bandingkan segitiga yang 2 dengan segitiga ketiga ya. Pertama sisinya sama nih. Oke, sisi yang ini dengan ini sama ya, ada tandanya. Kemudian yang kedua sudut. Yang ketiga, ini ada sisi satu garis tapi dipakai berdua. Dipakai buat segitiga yang kedua, dipakai juga buat segitiga yang ketiga. Jadi kalau dipecah seperti ini, nah, ini ada 2 buah segitiga. Oke, tapi garisnya sama ini. Nah, maka garis ini sama panjang. Oke, maka di sini sisi. Maka aturan yang dipakai adalah sisi, sudut, sisi. Ya. Sisi, sudut, sisi. Oke, Bapak rasa cukup ya untuk video yang ketiga ini. Mudah-mudahan bisa membantu untuk mengisi LKPD yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.